sudah siap, Pak? Pak Amo? Baik, terima kasih Bang Karim selaku moderator. Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva ya selaku direktur yang telah memberikan kesempatan pada saya ikut dalam acara yang penting pada siang hari ini. Prof. Didin yang saya hormati, saya berikan penghargaan tinggi ini karena punya concern tinggi ya untuk mengembangkan lebih lanjut wacana diskurs tentang Nusantaronomics ya. Ibu Mbak Ani dan Bang Sol, rekan-rekan muda yang luar biasa gitu. Sebelumnya saya izinkan nih, saya menggunakan teks ya karena tidak sempat juga membuat PPT. Jadi pertama saya akan melihat menyandingkan peran kewirausahaan lokal dan etnik ya dalam praktek ekonomi daerah dan desa ini seperti pleonasme ya. Mengapa pleonasme? Karena dua-duanya memang saling berkelindan begitu. Jadi wirausaha lokal itu sudah pasti banyak digeluti oleh masyarakat di daerah, apalagi sekarang yang dimana kehidupan sebagai petani tidak lagi menjanjikan, gitu. Sehingga mau tidak mau mereka harus pergi ke non-farm activities, begitu. Tapi sekaligus juga karena mereka lebih memilih, bukan lebih memilih, tapi karena keterdesakan seperti itu, maka tentu saja mereka sangat dependen ya, sangat ditentukan oleh pasang surut ekonomi lokal ya. Jadi ini kayak semacam kelindan dua hal. Nah, kita lihat misalnya di Jawa ya, di Jawa ini karena semakin menyusutnya ya lahan pertanian, sempitnya lapangan kerja baik di desa-desa ya, maupun kalau mereka juga pergi ke kota itu hanya mendapatkan penghasilan yang rendah gitu, dan sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan ya. Jadi akhirnya apa yang mereka lakukan ya tidak mau seperti harus bekerja ganda begitu. Tetapi pekerjaan ini tentu bukan sebagai petani dan sebagai pedagang kecil begitu, tentu saja tidak bisa membebaskan mereka dari kemelaratan begitu ya. Pada umumnya seperti itu. Sementara kalau di luar Jawa, gejalanya agak berbeda ya, karena kemudian yang bisa tampil sebagai wirausaha relatif besar itu mereka yang datang dari etnik besar juga begitu. Terutama yang datang dari latar historis di mana etnik-etnik ini sempat mendapatkan penyuburan budaya lewat gelombang-gelombang budaya di masa lalu, ya, budaya Buddha, Hindu, Islam, dan Barat, lewat politik kolonialismenya, ya. Jadi mereka mampu tampil ke panggung ekonomi lokal, ekonomi daerah, ekonomi pedesaan, justru berkat surplus yang mereka terima dari usaha pertanian, sektor pertanian dan perkebunan, gitu. Ya. Sehingga mampu melebarkan sayap ke non-farm activities dalam aneka usaha-usahanya. Nah, dengan begitu berarti ada kelompok-kelompok lain yang tidak mampu tampil, ya, yaitu terutama adalah kelompok-kelompok masyarakat lokal ya, barangkali tadi Pak Sofian juga sudah menyebutkan. Mereka tetap berkutat sebagai masyarakat-masyarakat yang menjadi petani hutan, tetapi juga itu pun sudah sulit ya, dan ketika akhirnya itu tidak bisa dilakukan, mereka akhirnya hanya menjadi kuli-kuli, buruh-buruh dari industri-industri perkebunan, industri-industri kehutanan ya. Jadi artinya ada faktor etnisitas yang kemudian menonjol di situ ya, etnik besar menguasai ke bidang ekonomi daerah ya, desaan, sementara etnik asli itu lebih berkutat pada tingkat yang amat mikro ya, dan lebih sebagai tenaga-tenaga upahan, kuli, tidak mampu lagi menjadi
individu-individu yang independen, sebagaimana kita harapkan sebagai seorang wirausaha gitu. Ya, kita tahu bahwa misalnya etnik Jawa, Bugis, Aceh, Minang ini barangkali nanti bisa dikoreksi oleh Pak Sofyan ini. Ini contoh-contoh etnik yang mendapatkan cross cultural fertilization, ya, fertilization. Islam khususnya yang datang ke Nusantara, di mana penyebarannya itu memang diperantarai oleh saudagar Gujarat, termasuk Muslim Cina. Ya. Jadi dari awal memang mohon maaf ini lonceng jam. Ya Pak, masih lanjut Pak. Ya. Terus Jadi saya, dari awal memang etnik-etnik ini sudah belajar dengan etnik lain, ya, bahkan dari bangsa-bangsa lain tentang bagaimana berdagang, ya. Dan itu menjadikan mereka menjadi unsur-unsur yang lebih kosmopolit, ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut, bisa lanjut. Ya, kosmopolit universal dalam banyak segi budaya pada etnik-etnik besar itu, ya. Dan mereka inilah yang punya banyak mewarnai praktek-praktek ekonomi daerah dan pedesaan di Kepulauan Nusantara, ya, dalam besaran usaha yang banyak berskala kecil menengah dibanding kecil mikro yang banyak mewarnai usahawan di pedesaan Jawa. Nah, ini sekarang saya coba menghubungkan, ya, satu kenyataan, ya, bahwa 0,02% masyarakat kita itu menguasai hampir 56% aset tanah, ya, di negeri ini, ya. Dan itu berjalan paralel, ya, dengan orang-orang kaya yang menguasai perbankan, ya, saldo di perbankan nasional kita itu. Jadi kita semakin banyak orang kaya, tapi itu sebetulnya karena mereka menguasai tanah-tanah di negeri ini. Ya. Nah, dalam konteks yang seperti itu kan berarti banyak masyarakat, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang harus kehilangan ruang hidupnya, ya, karena tanah-tanah mereka kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur, diberikan dalam bentuk konsesi kehutanan, konsesi pertambangan, ya, sehingga akibatnya, ya, mereka lebih berciri sebagai pengungsi agraria. Gitu. Nah, itu sebagai pengantar. Kemudian saya coba hubungkan dengan peluruhan etos kolektif resiprokal, ya, dan senjakala sosial safety net bagi masyarakat desa dan daerah. Jadi sejak jatuhnya rezim Soeharto, yang kemudian susul dengan era reformasi, begitu, ya, sekarang kita mengalami semacam suasana keretakan, ya, yang sangat serius, gitu, ya. Dalam arti muncul berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi yang banyak membayangi kehidupan atau sebagian besar warga masyarakat kita, ya. Jadi kita lihatlah wajah lalu lintas kita yang sering melawan arus, misalnya seperti itu, ya, tindakan anarki, korupsi, konflik, kekerasan, tadi sudah disinggung juga, gitu, ya. Apalagi yang kemudian bernuansa ikatan primordialistik, ya, peluasnya pemakaian narkotik dan sebagainya. Ini sebagai satu gejala yang semakin lama semakin menunjukkan tadi yang apa yang saya sebut sebagai disorientasi dan dislokasi tadi. Jadi krisis budaya ini akan semakin bertambah dengan kiannya meningkatnya penetrasi ekspansi kapitalisme global yang membawa serta berbagai ekspresi sosial budaya yang tidak selalu positif. Ya, contoh-contohnya kita bisa sebut tentang tayangan film, YouTube, berbagai media sosial lain yang mendorong gaya hidup baru di kehidupan masyarakat seperti sikap hedonisme, permisivisme, kekerasan dan lain-lain. Ya. Jadi ini semacam bentuk dari penetrasi kapitalisme global yang banyak mempengaruhi kita. Nah, tentu dengan kecenderungan tadi kita akan melihat bagaimana kemunculan, ya, kultur pasca hibrid di Indonesia, ya. Jadi pada satu sisi kemunculan budaya pasca hibrid tampaknya memang tidak terelakkan
karena proses globalisasi tidak bisa atau sulit dihindari. Ya. Tetapi bila budaya pasca hibrid ini bersumber dari dan didominasi budaya luar karena kuatnya sumber daya ekonomi dan jaringan informasi mereka, maka dapatlah mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih jauh. Ya. Lebih dari itu, budaya pasca hibrid dapat mengakibatkan lenyapnya identitas kultural baik nasional maupun lokal. Padahal itu penting atau sangat krusial bagi integrasi sosial, kultural, dan politik masyarakat serta negara bangsa. Nah, ini yang mesti kita hati-hati ya, apalagi sekarang banyak industri-industri asing masuk ke daerah lengkap dengan tenaga kerjanya, tentu itu akan semakin membuat kemunculan kultur pasca hibrid itu begitu rupa. Akhirnya kita seperti kehilangan atau mengalami keretakan sosiokultural yang begitu serius, ya, sehingga kita tidak lagi punya peranata-peranata yang semula berfungsi sebagai social safety net. Gitu. Nah, berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, ya, tapi juga eksistensi negara bangsa, nation building yang mengandung keragaman tersebut, ya, di masa Pak Harto dan masa Bung Karno juga sebetulnya, ya, itu memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik keseragaman budaya, ya, monokulturalisme. Ya. Dan ini kita akan tunjukkan misalnya terjadinya korporatisme negara yang sangat kuat di masa Orde Baru, ya, di mana pada masa rezim Soeharto gejala pendidikan Indonesia sebagai negara korporatisme itu sangat kuat, di mana banyak bidang-bidang kehidupan, ruang-ruang kehidupan itu dicampur tangani oleh negara, ya. Ya, lanjut. Bahkan pada kehidupan-kehidupan yang sangat privat, ya, seperti keluarga berencana pun, ya, negara begitu campur tangan, ya. Demikian juga ada pembangunan pertanian, ya. Negara juga begitu banyak, juga pada asosiasi fungsional, ya, negara campur tangan, kooperasi dan seterusnya, pendidikan dan lain-lain, itu begitu kuat, dan itu mematikan kreativitas masyarakat, ya, mematikan inisiatif prakarsa dari bawah yang itu penting untuk menjadi ruang-ruang partisipasi sebetulnya. Ya, sebaliknya pada masa sekarang ini, terutama sejak reformasi, terjadi semacam korporatisme masyarakat, ya, neoliberalisme, yang sekarang dirasakan semakin gencar adalah merupakan hasil penswastaan, ya, privatisasi beberapa urusan kenegaraan. Ya. Korporatisme masyarakat banyak terjadi pada sektor ekonomi dan pengadaan pelayanan publik, seiring dengan perubahan konsep negara yang semakin terlucuti otoritas dan dalam banyak perannya. Akibatnya banyak urusan pelayanan publik sekarang berpindah kepada swasta. Ya, lanjut. Jadi bukan hanya pada sektor-sektor yang bersangkutan dengan kebutuhan dasar, ya, tapi bahkan juga pembangunan perkotaan yang masif, ya, itu sekarang sudah seperti di take over, ya, diinisiasi, difasilitasi penuh oleh pihak swasta. Dan kalau saya bisa menyebut misalnya, ya, lahan di Banten itu, di bagian utara itu kurang lebih seluas 2 kali atau mungkin sampai 3 kali kota Bandung, itu sudah dikuasai oleh swasta, dan itu disiapkan untuk membangun kota-kota mandiri, ya, seperti di BSD dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana peran negara begitu dilucuti, ini yang kemudian saya sebut sebagai korporatisme masyarakat atau korporatisme swasta sebetulnya, ya. Dan yang paling memprihatinkan yang terkini adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dengan undang-undang ini nyaris semua sendi-sendi kehidupan pokok masyarakat, termasuk dalam bidang agraria pertanahan, ya, itu sekarang ada di dalam cakupan urusannya lembaga swasta yang disebut Badan Bank Tanah. Ya, badan yang disebut terakhir ini akan segera direalisasikan pembentukannya baik di pusat maupun di daerah. Ya, bahkan dengan UU CK ini praktik-praktik agraria kolonial, yaitu domain negara, itu dihidupkan kembali secara terang-terangan, ya. Sehingga dampak relasi manusia dengan tanah yang oleh undang-undang disebut abadi itu akan sirna. Karena apa? Karena
hak menguasai negara dalam bidang agraria pertanahan bertransformasi menjadi hak milik negara. Ya, hal yang ditolak oleh UPA. Jadi ini menurut saya sangat luar biasa ya, karena mengembalikan lagi praktek kolonial, praktek agraria kolonial yang akan meluluhlantahkan ya hubungan manusia dengan tanah yang dinyatakan dalam UU ITE sebagai hubungan abadi tadi. Ya. Nah, pilihan ekstrim antara menjalankan bandul politik korporatisme negara di satu sisi dan politik korporatisme masyarakat di sisi yang lain tentu akan memberikan dampak eksesif tersendiri pada kehidupan masyarakat. Apalagi jika hal tersebut dimotori oleh kapitalisme global yang mendesakkan neoliberalisme hampir di semua ranah kehidupan. Ya, maka bisa diduga ia akan mendera kemiskinan yang semakin dalam ya, bagi kehidupan golongan masyarakat akar rumput. Jadi yang saya katakan tadi itu, ya kini rasio penguasaan tanah yang 0,02% penduduk Indonesia menguasai hampir 56% tanah, ya aset-aset ekonomi dalam bentuk tanah, ya, itu tidak akan bisa dikoreksi lagi, ya, karena dengan UU CK ini, ya itu praktis ketimpangan penguasaan agraria itu akan bisa semakin tajam. Maaf. Lebih dari itu yang paling memprihatinkan adalah ya, baik korporatisme negara maupun korporatisme masyarakat itu juga telah meluluhlantahkan secara signifikan etos kolektif resiprositas masyarakat pedesaan, ya, di mana hal terakhir ini tak lain adalah sebuah public of society, ya, yang semakin hari semakin menemui hari senjakalanya, ya, karena mereka lebih banyak keluar sebagai pengungsi agraria tadi, ya, yang jadi mereka tidak lagi bisa dilindungi oleh semacam lembaga social safety net, ya. Dan itu akan menjadikan warga golongan lemah di desa masuk ke tubir jurang kemiskinan yang lebih dalam. Secara retrospektif, ya, politik monokulturalisme Orde Baru atas nama stabilitas untuk developmentalism maupun yang kini dilanjutkan dengan neoliberalisasi bidang-bidang kehidupan sosioekonomi masyarakat luas akan terus menghancurkan lebih telak sampai kepada peranata-peranata sosial, ya, local culture genius yang sejak lama dikenal dan hidup dalam tradisi kehidupan masyarakat, ya, tadi sudah mulai disinggung juga, ya, tradisi-tradisi yang berfungsi sebagai social insurance, ya, yang memberikan penyelamatan, ya, terhadap golongan lemah itu, ya, tidak lagi bisa berfungsi, ya, dan itu juga menandakan pecahnya identitas komunitas-komunitas sosial, ya, di daerah, di pedesaan, dan yang lebih parah lagi nanti kita akan mengalami kesulitan, ya, di dalam melakukan sebuah integrasi bangsa, ya, nation building dalam sistem yang seperti itu ditambah atau disertai dengan kemelaratan yang semakin dalam. Jadi kehancuran local genius itu yang tadinya berfungsi sebagai early warning system, ya, itu akan hilang, ya, dan itu akan membahayakan tadi yang saya sebut sebagai integrasi sosial tadi. Sekarang persoalannya adalah bagaimana memposisikan wirausaha lokal dalam konteks transformasi kultural struktural desa. Ya, lanjut. Jadi desa-desa kini telah bergeser drastis, ya, dari semula desa pertanian tanaman pangan kalau di Jawa, ya, atau kehutanan di luar Jawa khususnya, ini telah berubah menjadi desa perkebunan, pertambangan, atau berubah menjadi desa-desa tanpa wajah pemilik alias tanah-tanah guntai, tanah absenti yang banyak menghiasi desa-desa suburban di tepian kota, ya. Jadi Pantura itu praktis tidak lagi dimiliki oleh warga lokal, warga desa, walaupun bentuknya masih bentuk sawah, ya, tapi sesungguhnya sawah itu sudah dimiliki oleh orang-orang kota, ya, seperti cerita yang tadi di Banten tadi itu, ya. Maka kondisi ini sudah tentu membuat perubahan pedesaan kita semakin berwujud sebagai bidang kaca yang retak. Ya. Mengapa? Karena penggambaran atau profilingnya menjadi tidak mudah. Ya. Sebagian besar peranata sosial, bangunan tradisinya telah beringsut lemah, ya, sehingga hampir sulit dijumpai sosial safety net yang benar-benar efektif, ya.
yang bisa menjadi sandaran kebutuhan bagi rumah tangga miskin, ya, atau mereka yang masuk dalam kategori sebagai rumah tangga dengan strategi survival. Dan inilah yang menyebabkan mereka kini harus status sebagai pengungsi agraria yang pergi ke kota-kota atau ke daerah lain, tetapi sebagai pecundang, ya, tanda kutip. Ini disebabkan karena tadi tantangan mereka beralih fungsi dalam arti luas. Ya, ini juga yang dikenal sebagai bekerjanya faktor land grab, ya, perampasan tanah, ya, baik yang diinisiasi oleh negara maupun investor besar dalam kemasan pembangunan dan atau pertumbuhan ekonomi. Ya, sementara di luar Jawa, alih fungsi wilayah ke desa-desa adat menjadi kawasan hutan, jadi kriteria sendiri bagi terjadinya gejala masif pengungsian agraria yang menimpa masyarakat yang bersangkutan. Nah, dengan UUCK ini, mereka yang ada di kawasan hutan itu akan semakin terancam, gitu, ya, karena domain negara, domain berkelaring itu seperti dihidupkan kembali secara terang-terangan di dalam UUCK itu. Ya. Nasib, dan kita bisa bayangkan ada berapa ratus ribu atau bahkan juta, ya, masyarakat di kawasan hutan yang kemudian akan menjadi pengungsi agraria berikutnya. Ya. Ini dipicu utamanya oleh terjadinya penetrasi kapitalisme berkelanjutan besar dengan komoditi kelapa sawitnya serta penetrasi industri tambangan yang masuk sampai ke jantung, ya, kelompok-kelompok masyarakat hutan adat. Masuknya pemodal besar ini telah mendesak kehidupan masyarakat adat lokal yang hidup di dalam kawasan hutan sehingga mendesak kehidupan mereka dan berstatus sebagai kuli atau buruh perkebunan. Ya, lanjut. 2 menit lagi, Prof. Ya. Nah, saya tidak pernah melakukan sedikit pun, ya, etos usaha kerja individual masyarakat desa kita. Ya, tetapi kita harus hitung berapa sih rumah tangga yang berstatus atau bertipe, ya, survival strategi, consolidation strategi, atau accumulation strategi. Karena saya duga mereka yang mampu untuk menjadi wirausaha yang layak, begitu, ya, itu lapisan atas saja, ya, tapi menengah bawahnya itu hanya karena keterdesakan ekonomi sehingga terpaksa mereka harus double mata pencarian, begitu, ya. Nah, sekarang ini makin berat karena kemudian oligarki juga ikut nimbrung, ya, di samping regulasi pemerintah ada oligarki yang tadi sudah disinggung oleh Pak Sofyan itu juga ikut campur di dalam kehidupan ekonomi masyarakat di desa dan di daerah. Ya, lanjut. Ya, ini tinggal berapa menit lagi, Pak Karim, Bang Karim? 2 menit lagi, Pak. Iya, mudah-mudahan bisa, ya. Ya, Pak. Sehingga dengan begitu kita bisa bertanya itu sebetulnya wirausaha lokal itu apakah bisa menjadi semacam kelompok borjuasi yang relatif independen atau kelas menengah baru, ya, yang relatif independen, atau sebetulnya mereka adalah kaum oportunis, ya, atau mereka betul-betul yang ada di kelas atas saja. Itu menjadi pertanyaan penting. Ya, ya, lanjut. Saya sampai saja pada penutup, ya. Jadi yang pasti kita memang perlu membuka dan melakukan politik pembangunan otonomi daerah sehingga memastikan semua usaha itu tidak berjalan bersama dengan kemelaratan dan kemiskinan. Jadi kalau kita menata tapi dengan gumpalan kemelaratan dan kemiskinan yang terus membengkak, maka usaha-usaha itu jelas tidak akan mungkin bisa mengoreksi, ya, pembangunan. Tapi kemelaratan dan kemiskinan itu prasyarat untuk usaha pembangunan itu sendiri. Ya, untuk dihilangkan agar usaha pembangunan menjadi lebih efektif. Ya. Jadi perlu semacam pembagian kekayaan nasional yang pasti, jelas, adil, merata. Lalu yang kedua, kita berharap bahwa bentuk kewirausahaan, keswadayaan dalam bidang ekonomi, ya, dengan distribusi beban tanggung jawab pada seluruh warga negara diperlukan tidak hanya untuk sehatnya bangunan ekonomi itu sendiri, tapi juga untuk penangkapan demokrasi dan keadilan sosial. Terima kasih, itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih Prof. Amo yang sudah menyampaikan bahasannya tadi cukup